Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di video yang kemarin itu kita bisa lihat ya, di video kemarin saya melakukan biasing terus mencoba untuk melakukan amplifikasi signal dengan hanya menggunakan fix fix base biasing ya, di mana kita ngasih arus di kaki basis ya kayak biasing yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Nah, di sini saya menggunakan RC, artinya di kaki kolektor ini menggunakan resistor 2670 untuk men-setup VC yang ada di sini ya, untuk DC offsetnya. Nah, kalau kita lihat di multimeter, sebentar, kita aktifkan multimeternya. Oke, kita bisa lihat di ini ya, di breadboard yang ini itu adalah rangkaian yang tadi saya tunjuk. Nah, ini kita ketahui current arus yang mengalir adalah 1,38 mA. Kita lihat di osiloskop. VPP-nya, outputnya itu adalah 1,14 volt peak to peak. Ya, sementara input yang kita deliver di sini, ya, kita bisa lihat di sini, ini sebesar 60 mV ya untuk inputnya. Dari konfigurasi semacam ini, kita bisa mendapatkan amplitude 1,2 VPP dengan input 60 mV. Nah, di percobaan berikutnya, saya coba merubah resistor ini menggunakan active load ya. Jadi, saya tidak menggunakan resistor, tapi menggunakan current source, sumber arus menggunakan transistor. Nah, dengan menggunakan komposisi seperti ini. Ya, jadi, resistor tadi saya ganti dengan ini namanya constant current source ya. Jadi, hanya sekedar satu BGT SI90013. Nah, ini sebenarnya kalau dalam aplikasi di different amplifier itu kan juga digunakan active load semacam ini ya. Hanya saja dia menggunakan current mirror. Nah, kalau saya tidak sebanyak itu, jadi saya cukup menggunakan satu current source ini aja sebagai eksperimen. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana hasilnya ya, hasil amplifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini komposisinya ringkas sebenarnya seperti ini. Kita pakai SS9013. Yang penting setup saya adalah arus yang mengalir di sini itu relatif sama dengan yang di setup pada 2N3904. Oke, kita lihat ya, kita cek pada breadboard untuk komposisinya. Oke, kalau kita lihat di breadboard ya, di ini komposisi SS9013 yang akan saya jadikan current source. Nah, kita akan cek berapa arus yang mengalir di yang kita deliver ke SS9013 ini. Kalau kita lihat ini ya, di SS9013 pada multimeter bisa kita lihat itu arus yang saya sediakan di situ 1,5 mA, sedikit di atas dari arus yang di setup pada transistor 2N3904. Nah, ini akan kita coba kita masukkan kita injekkan ya sebagai active load menggantikan resistor. Oke, kita lihat ya di osiloskop masih dengan amplitude yang seperti tadi. Ini kita akan lepas RC-nya, kita gantikan dengan transistor active load. Nah, kita akan masukkan active load ini ke 2N3904. Boom. Wah. Kita bisa lihat di osiloskop ya, segede itu sinyalnya yang terjadi di active load ini. Ya, kalau kita menggunakan active load langsung amplitude membesar, menggede. Nah, ini saya ubah ininya ya supaya kelihatan di screen. Kita ubah per divisinya. Oke, ini kita ubah 1 volt. Nah, di sini bisa kita lihat VPP-nya, outputnya kita bisa ukur di sini sebesar 3,79 3,84 volt peak to peak ya. Lumayan signifikan, jauh ini dari yang tadi hanya 1,12 VPP.
Kemudian kalau kita lihat menggunakan DC offset ya, jadi ini kan saya kopling untuk ininya osiloskopnya. Ini coba kita gunakan DC offset supaya kita bisa melihat headroomnya. Itu kan penting sekali itu ya untuk melihat headroom. Oke, kalau kita lihat di apa namanya di ininya ya di apa osiloskop, kita lihat DC offsetnya juga. Jadi sinyal ini kalau kita lihat voltage yang ada pada kaki kolektor di 2N3904, jadi kita punya ruang ya, ruang swingnya adalah segini. Ini mepet banget, ini kan dari 0 sampai 4,87 volt itu adalah VCC-nya. Nah, ini mepet banget ya. Jadi ini kalau naik sedikit ke atas sudah kepotong, nanti kita kena klip ya. Nah, kita perlu sedikit menurunkan offsetnya tanpa mengurangi gain ya. Ini yang terjadi kalau kita menggunakan apa namanya active load. Nah, kita bisa melakukan itu. Nah, coba saya beri resistor pada active load dan yang menuju ke 2N3904 itu saya kasih resistor sebesar 220 ohm. 220 ohm, where are you? Nah, di arah ini. Kita bisa lihat di headroomnya di osiloskop ini sudah agak turun. Jadi aman ya. Jadi kita tidak melebih dan tidak kurang. Jadi ini jarak VCI-nya itu juga lumayan relatif jauh ya. Ya, jadi kalau misalnya saya nyalakan ini adalah selisih antara voltage si kolektor dengan emitter, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena menggunakan per divisi 2 volt, ini di sini sekitar ada ruang VCI, jadi tidak sampai saturasi ya. Di sini ada sekitar sebesar 500 mV. Ya, di sekitar 500 mV. Nah, seperti ini kalau misalnya kita menggunakan konsepsi apa namanya ini tadi active load ya. Jadi tadi ya kita tambahkan 220 ohm di sini untuk mengurangi DC offsetnya. Tetap sama 1,38 mV. Bisa kita lihat di situ di osiloskop di osiloskop di multimeter ya. Jadi relatif konstan tetap 1,38 mV walaupun arus yang tersedia tadi ya yang saya ini bawa itu yang saya set di sini lebih sekitar 1,5 mA tadi. Jadi reasoningnya kenapa kok terjadi gain yang cukup besar, karena pada active load ini yang menggunakan transistor ini impedansinya sangat tinggi ya. Jadi output impedansinya sangat tinggi sehingga perbandingan antara dia dengan kalau kita menghitung gainnya itu kan GM dikalikan RC. Nah, RC-nya itu sangat tinggi di sini impedansinya. Atau kalau kita melihat bisa dengan menghitung perbandingan antara RC pada 2N3904 ini dengan RI. Nah, ini tidak disebut infinity sih, tapi sangat besar impedansinya. Ya, sehingga ketika ini saya kasih load 10K, pada load 10K yaitu jadinya tadi ada VPP 4,87 volt peak to peak. Nah, misalnya saya lepas ini ya, loadnya saya lepas, kita bisa lihat di osiloskop. Wah, itu kan dia sangat besar sekali sampai membentuk square wave. Ya. Jadi cukup besar impedansinya sehingga gain yang dihasilkan pun besar. Nah, dan pada saat kita masukkan loading 10K ini, kita loadingkan 10K di sini. Aduh, susahnya masuk. Nah, itu baru amplitude-nya baru
normal ke 3,83 VPP dari inputan yang hanya 60 mV ya, dari signal kecil. Oke, seperti itu eksperimen yang bisa kita explore di sini mengenai apa jenenge iki mau active load ya. Kita menggunakan active load. Terima kasih, mudah-mudahan informasinya berguna. Insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.